Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ikatan kuat manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi ini memang benar-benar dapat kita rasakan pada saat ini. Nah, sebelum kita akan membahas secara konkret manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih dahulu kita akan memahami apa beda pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Saya membuat ilustrasi seperti ini. Ini gambaran dari pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kita lihat ini ada berbagai macam tanda: segitiga, bundar, segi empat atau kotak, titik, segitiga, bundar lagi. Ini tanda titik, segitiga, kotak-kotak, bundar atau nol, kemudian titik. Ini pengetahuan. Orang bisa menyampaikan ini, siapapun bisa. Tetapi kalau kita turunkan ke bawah, yakni ilmu pengetahuan, maka orang akan mampu mengklasifikasi. Dari tadi nama-nama ini berhamburan, tidak jelas posisinya. Bagi orang yang memahami ilmu pengetahuan, maka dia akan membagi seperti ini. Dia akan tahu tanda titik itu ada 3, segitiga ada 3, tanda kotak atau segi empat ada 3, dan tanda bundar atau bulat ada 3. Jadi dari sini kita akan memahami bahwa pengetahuan itu tidak sistematis. Orang mengenal saja, tetapi dia tidak mampu membuat sesuatu itu menjadi sistematis atau klasifikasi. Inilah perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Contoh konkret pengetahuan dan ilmu pengetahuan sebagai berikut. Nah, ini sebuah produk kesehatan yang namanya bubuk Oralit. Dalam sisi pengetahuan, masyarakat biasa hanya kenal ini namanya bubuk Oralit. Dia hanya membaca ini. Atau kemudian rasanya jeruk. Atau kemudian ini sebagai obat yang mengganti cairan tubuh akibat diare. Jadi secara pengetahuan, orang tahu Oralit ini mencegah atau mengobati penyakit diare. Selebihnya mereka tidak tahu. Oke, kita lihat apa yang bisa dipahami oleh orang yang berilmu pengetahuan. Bagi mahasiswa farmasi, dia akan membuktikan bahwa dia belajar farmasi, dia akan memahami jauh dari sekedar pengetahuan. Kita lihat. Nah, bagi orang yang bekerja farmasi atau belajar kimia, dia tidak hanya mengetahui ini bubuk Oralit. Dia tidak hanya memahami ini akibat diare. Dia tidak hanya memahami ini terdapat harganya atau kemudian batas kadaluarsanya. Oke, mahasiswa sekalian, mari kita lihat ini. Ini bagi yang memahami obat tahu tanda ini. Saya orang awam tidak paham tanda ini. Kemudian mereka juga tahu apa itu sodium chloride, trisodium citrat dihidrat, potasium chloride, glukose anhidros. Nah, ini istilah-istilah kimia yang tentu saja hanya orang-orang yang belajar memahaminya. Kemudian mereka juga, kalau ini masyarakat biasa paham, tetapi kandungan-kandungan seperti ini hanya dimengerti oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Selebihnya masyarakat sekali lagi hanya paham nama ini Oralit, rasanya jeruk, kemudian cara pemakaian. Yang lain itu di luar pengetahuan. Artinya ini berada di wilayah ilmu pengetahuan.
Nah, saudara-saudara sekalian, hanya dengan melihat oralit ini, kita sudah bisa membedakan mana yang orang yang punya pengetahuan saja dan siapa yang punya ilmu pengetahuan. Jadi di masyarakat tentu saja dengan satu obat ini saja kita sudah bisa menilai bahwa orang ini punya pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Oke, secara farmakologis, secara medis, saya akan memperlihatkan bagaimana contoh konkret orang yang punya pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ini contoh yang lebih konkret dan terjadi saat ini. Nah, ini kita lihat pengguna oplosan. Ini ada di Harian Kompas Rabu 11 April. Ini ilustrasi kartun. Kita lihat hari-hari ini kita tahu ada banyak orang yang meninggal karena minyak oplosan. Nah, ini penjualnya, mereka mencampur apa saja, yang penting bisa mabuk. Sedangkan para pengoplos, peminum ini, mereka membeli minuman oplosan karena harganya murah, dan yang terjadi adalah mereka ada yang meninggal dunia. Dan ini jumlah korban akibat minyak oplosan ini. Ini dampak dari orang yang punya pengetahuan tetapi tidak punya ilmu pengetahuan, dan selain itu ada nafsu serakah mereka. Oplosan selain minum-minuman keras yang diharamkan agama, dan tentu saja ini menimbulkan dampak kematian. Kita lihat penjelasan lebih jauh. Nah, ini rata-rata minum oplosan itu akibat pelarian dari ketidakmampuan menghadapi persoalan hidup, pelarian dari berbagai macam tekanan hidup masyarakat perkotaan. Nah, ini mereka memasukkan minuman ke dalam tempat minuman yang besar seperti ini, dan diminum bersama-sama. Ini adalah minuman beralkohol, jadi pelarian dari masalah stres dan keputusasaan. Demikian kata peneliti Pusat Kesehatan Mental Masyarakat Fakultas Psikologi Gajah Mada Yogyakarta, Rahmat Hidayat. Nah, pertama mereka sebagai pelarian. Tanpa ilmu pengetahuan mereka mencoba untuk mabuk dengan jalan, membuat minuman oplosan atau membeli minuman oplosan. Ada apa sebenarnya dalam kandungan minuman oplosan? Nah, kita lihat di sini, ternyata metanol adalah sebagai bahan bakar dan pengawet mayat. Ini gara-gara mereka tidak paham kandungan dari oplosan itu. Yang mereka tahu yang penting mabuk. Padahal metanol itu bahan bakar dan pengawet mayat. Ini artinya hanya berlaku bagi orang yang sudah meninggal dunia. Agar mayatnya tidak busuk, dia memerlukan tenaga medis, memerlukan metanol ini. Sayangnya ternyata ketika masih hidup mereka sudah mau diawetkan. Nah, ini persoalan dari ketidakmampuan mereka untuk memahami fenomena berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, oke, kita akan lanjut bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kita kembali kepada ilustrasi yang di awal tadi. Nah, pengetahuan didapatkan secara acak. Jadi orang mengalami berbagai persoalan, dan persoalan itu diendapkan dalam pikiran dan pemahaman. Jadi mereka mendapatkan by case, kasus demi kasus. Kemudian tentu saja dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah masyarakat setempat, dan ini diperkuat oleh nalar. Sebaliknya kita lihat ilmu pengetahuan, maksud saya. Ilmu pengetahuan itu ada karena pertama dia diajarkan. Sehingga meskipun ada pepatah mengatakan guru yang paling pengalaman adalah guru yang paling berharga, tetapi kita akan menjadi martir apabila mencari pengalaman-pengalaman yang bersifat ekstrim.
Oleh karena itu, akumulasi dari pengalaman ini dapat dilihat melalui pengajaran. Melalui pengajaran itu, transfer pengetahuan terjadi kepada peserta ajar, baik itu siswa, mahasiswa, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang kedua, dia bersifat sistematis. Artinya apa? Ilmu yang diajarkan, pengetahuan-pengetahuan diajarkan itu didapatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan daya tangkap oleh seseorang atau peserta didik tersebut. Kemudian tentu saja yang namanya pengetahuan itu dia harus dikritisi. Karena apa? Bisa diuji coba, bisa dieksperimen, atau bisa diuji kebenarannya. Beda dengan orang yang hanya memiliki pengetahuan, dia menerima apa adanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, saudara-saudara sekalian, demikianlah bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Sehingga persoalannya ada dua. Pertama, bersifat institusional. Yang kedua, ada guru atau mentor atau yang mengajarkan orang sehingga apa yang didapatkannya, pengetahuan yang didapatkannya menjadi sistematis, dan itulah yang menjadi ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan memahami produk dari ilmu pengetahuan ini akan melahirkan yang namanya teknologi. Ilustrasinya seperti ini. Pengetahuan pun sesungguhnya dia mampu menghasilkan teknologi. Terlebih lagi ilmu pengetahuan. Apa yang membedakannya? Ilmu pengetahuan, kalau pengetahuan teknologinya muncul secara spontan. Sedangkan ilmu pengetahuan dia melewati tahap-tahap aksiologi, epistemologi, dan epistemologi. Nah, ini bersifat filosofis, sehingga teknologi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dia bersifat holistik, artinya sempurna, karena dia diukur, dilihat, diuji, dan mampu diprediksi kapan teknologi itu bertahan. Serta selain itu, dengan adanya ilmu pengetahuan, teknologi itu bisa berubah dengan mudahnya. Kita akan melihat bagaimana perubahan teknologi tersebut. Oke, kita lihat ini contoh dari teknologi radio. Pada masa lalu, radio ini merupakan alat untuk mendengarkan informasi atau alat mendengarkan siaran-siaran dari jarak yang jauh. Kelebihan radio ini, orang bisa mendengarkan, bisa menikmati acaranya tanpa harus berdiam diri atau terpaku di radio tersebut. Nah, ilmu pengetahuan, terutama teknologi informasi, bergerak dengan cepatnya. Setelah radio, kita tahu ada televisi, ada media massa. Namun, dalam dekade ini yang disebut era milenium, yang muncul adalah teknologi yang namanya smartphone. Kita pernah hidup di era telepon genggam, telepon biasa, dan itu ada di satu tempat tertentu di rumah, dan ketika ada telepon atau panggilan dari tempat lain, kita akan menuju di mana telepon itu berada, dan kita tidak tahu siapa identitas menelpon, sehingga kita akan mengatakan halo, ini siapa. Nah, sekarang dengan adanya smartphone ini, kita akan melihat nomor telepon, bahkan bagi yang sudah teridentifikasi, kita akan tahu namanya. Perkembangan teknologi yang sedemikian canggih, kita akan melihat tidak lagi suara atau tulisan, tetapi kita melihat orangnya, fotonya atau gambarnya bergerak di sini. Maka saat ini kita akan menyebutnya sebagai video call.
Tetapi lebih jauh dari itu, telepon pintar tidak hanya mentransfer suara, teks melalui SMS, juga mereka mentransfer data. Dan akhirnya ini bersekutu dengan media sosial, bersekutu dengan dunia internet. Sekarang dunia ada di genggaman kita. Kita bisa mengetahui berita apapun, dimanapun, dari manapun, pada hari ini juga, hanya menggunakan telepon pintar. Kita juga bisa menggunakan berbagai aplikasi dalam telepon ini, sehingga dengan kemudahan sekarang kita bisa memanggil orang untuk mengantarkan kita kemana saja yang kita inginkan. Maka itu melalui fasilitas Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Oke, pada perkembangan selanjutnya, dampak teknologi ini saya sebut dengan 3C. Pertama, fungsi, yang sudah saya jelaskan tadi. Kedua, gengsi. Sekarang orang menggunakan telepon pintar tidak hanya pada fungsi, melainkan pada gengsi. Kenapa? Karena pertama dari harga, yang kedua model-model terbaru. Banyak mahasiswa di luar sana harus berhutang, mengkredit hanya untuk mendapatkan handphone mewah. Sementara fungsinya tidak dimanfaatkan sedemikian rupa. Itu gengsi. Yang selanjutnya, dampaknya adalah pengguna handphone ini teralinasi. Karena apa? Di mana-mana kita lihat orang asik dengan kesendiriannya. Orang yang pada masa dulu tertawa sendiri, cekikikan sendiri di bawah pohon atau sambil jalan, itu disebut orang gila. Pada masa sekarang, ini adalah dampak dari teknologi. Mereka teralinasi. Di tengah keramaian mereka sendiri. Karena apa? Mereka asik dengan dunianya. Mereka tidak lagi berhadapan dengan manusia secara fisik, tetapi manusia yang entah jauh ada di mana. Sehingga kiranya produk ini sangat penting untuk kita pahami sebagai alinasi. Ini ada ilustrasi kecil di mana ada dua orang yang agaknya di pantai. Sepertinya mereka berlibur, tapi saya membayangkan ini dampak dari alinasi. Mereka menyendiri. Oke. Akibatnya adalah banyak riset-riset yang memperlihatkan dampak dari teknologi seperti ini. Ini menurut Alvin Toffler bahwa orang akan mengalami future shocks. Orang gagap dengan masa depannya. Kita lihat apa yang terjadi saat ini. Banyak perusahaan-perusahaan konvensional harus kalah dengan kemajuan teknologi. Pertama, kasir di bank itu mulai berkurang fungsinya dengan adanya ATM. Yang kedua, tukang ketik sudah mulai berkurang karena orang banyak memiliki laptop atau notebook. Di bidang teknologi, orang mulai kebingungan. Karena apa? Jasa-jasa layanan jual beli bisa dengan menggunakan fasilitas seperti ini. Orang bisa membeli online, sehingga kita lihat di kota-kota besar, toko-toko sudah mulai tutup. Orang tidak lagi datang ke toko itu untuk membeli, tetapi orang membeli hanya dengan melihat menu-menu, tampilan-tampilan di telepon pintarnya. Dampaknya adalah apabila para pengusaha yang masih menggunakan cara konvensional, maka mereka akan diserobot oleh pengguna-pengguna jasa yang menawarkan barang dagangannya melalui media sosial. Kemudian physical shocks. Orang mulai mengalami gangguan akibat penggunaan telepon pintar ini. Ada mahasiswa misalnya tidak lagi berkonsentrasi belajar karena sepanjang malam hari dia kecanduan media sosial. Dia mengupdate status. Kemudian dia mendownload film-film terbaru melalui YouTube misalnya, sehingga dia begadang. Akibat dari begadang itu yang sudah diprediksi oleh Rhoma Irama, tubuh menjadi lemah, besok paginya dia tidak bisa ikut
kuliah, ini physical shock. Yang kemudian psychological shock. Ini disebabkan oleh media-media sosial. Orang mulai gelisah karena membayangkan sesuatu yang dulunya tidak pernah terpikirkan. Untuk hal ini saya akan mencoba mengeksplorasi lebih jauh. Ini berita yang menarik saya ambil di Kompas, di kolom Sains, Lingkungan dan Kesehatan. Kompas edisi 3 Juni kalau salah 2018. Kita lihat, media sosial ternyata mengubah otak dan jiwa. Artikel ini menceritakan seseorang yang keranjingan media sosial. Setiap jam dia mengupload fotonya di media sosial. Sehingga dampaknya yang terjadi adalah, saya ambil kutipan di sini, bahwa dalam komunikasi lisan melalui tatap muka langsung, otak kiri dan kanan manusia akan bekerja bersama. Dalam komunikasi digital, hanya otak kiri manusia yang aktif. Artinya apa? Tatap muka, melihat orang secara fisik dengan secara langsung, melihat ekspresi baik makro dan mikro, itu akan menciptakan kemampuan mengangkat kemampuan otak kiri dan otak kanan yang berfungsi secara maksimal. Tetapi dengan hanya penampakan visual saja melalui komunikasi digital itu, otak kiri manusia saja yang aktif, berarti otak kanannya istirahat. Ini yang menyebabkan terjadi ketidakseimbangan. Kita lihat lagi. Nah, apa yang terjadi? Penggunaan media sosial ternyata mempengaruhi kesehatan jiwa masyarakat modern. Banyak riset menunjukkan pemakaian media sosial telah meningkatkan stres, kecemasan, hingga depresi. Ini pernah saya melihat seorang teman ketika dia hamil besar dan mau melahirkan, dia banyak mengupdate status khawatir, cemas di media sosialnya. Suatu hari saya bertanya, ada apa? Apakah Anda membaca situs-situs kesehatan, artikel-artikel kesehatan? Jawabnya iya. Saya bilang, hentikan membaca itu. Karena apa? Anda tidak memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan. Anda hanya membaca sepotong-sepotong informasi kesehatan. Akibatnya apa? Otak Anda segera mengirimkan informasi kesehatan itu seakan-akan Anda sakit sebagaimana artikel itu. Setelah dia berhenti membaca itu, kemudian dia merasa tenang akhirnya. Ini dampak dari mempengaruhi kesehatan jiwa. Apalagi kita dengar, kita lihat saat ini banyak berita-berita bohong, sehingga ini menimbulkan keterkejutan, kebingungan, dan bahkan kebencian sesama pengguna media sosial. Ya, kita lihat selanjutnya. Oh, ternyata sebagaimana yang tadi, penggunaan satu sisi otak dalam komunikasi digital juga membuat orang berbohong dalam komunikasi dunia maya ini dibanding jika komunikasi secara langsung. Ini dapat dengan mudah kita pahami. Pertama, orang menggunakan foto profil yang bukan dirinya. Yang kedua, kalaupun dirinya, dia berusaha memadupadankan dirinya dengan rekayasa komputer. Ini banyak orang yang dulunya aslinya misalnya jerawatan ternyata menjadi mulus. Ini karena rekayasa yang ada di media sosial. Orang yang asalnya berada di daerah pedesaan, dia dapat mengubah alamatnya menjadi di kota-kota Eropa. Ini menciptakan kebohongan-kebohongan ya akibat di dunia maya. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa manusia, sains dan teknologi itu harus dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Jangan sampai manusia dikendalikan oleh sains dan teknologi. Semuanya harus kembali pada ajaran norma-norma yang ada di masyarakat, serta nilai-nilai keimanan yang berasal dari agama yang dianutnya masing-masing. Demikian materi pada hari ini saya akhiri.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.